Baik, izin memulai presentasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Pak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai corporate level strategi. Boleh di next. Adapun tim kami terdiri dari Desma Nur Putri, Imelda Bella Clarissa, Mulia Warahma, dan saya sendiri Zafira Sabrina. Boleh di next. Oke, subbab kami terdiri dari corporate level strategi and the multi business model, lalu ada vertical integration, alternative to vertical integration, dan juga strategi outsourcing. Boleh di next. Oke, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Desma. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai corporate level strategy and the multi-business model. Jadi saat merumuskan strategi tingkat korporasi ini, manajer harus mengadopsi perspektif jangka panjang gitu. Dan mereka harus mempertimbangkan bagaimana manajer harus mempertimbangkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam industri dan terkait produk, teknologi, pelanggan, dan persaingan yang akan memengaruhi model bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, strategi tingkat korporasi ini melibatkan pilihan yang harus dibuat oleh manajer seperti yang pertama memutuskan di bisnis dan industri mana sih perusahaan ini harus bersaing. Lalu yang kedua memilih aktivitas penciptaan nilai mana yang harus dilakukan dalam bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan bagaimana perusahaan harus mengkonsolidasi atau keluar dari bisnis atau industri untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya ada multi-business model. Multi-business model ini merupakan kerangka kerja strategi tingkat tinggi yang digunakan perusahaan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana ekspansi mereka ke berbagai industri akan menguntungkan. Singkatnya, ini merupakan pandangan menyeluruh mengenai bagaimana diversifikasi tersebut bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, 4 komponen kunci dari multi-business model sendiri adalah yang pertama alasan diversifikasi. Kayak mengapa sih perusahaan ini memilih untuk masuk ke industri baru, terus apa peluang yang kira-kira mereka lihat. Lalu yang kedua keterkaitan antar bisnis. Apakah ada sinergi antara bisnis yang berbeda dan bisakah perusahaan ini menggunakan keahlian atau sumber daya yang udah mereka punya dari satu bisnis buat ngasih keuntungan ke bisnis yang lainnya. Lalu yang ketiga keuntungan profitabilitas. Jadi ini tuh dilihat kayak bagaimana diversifikasi akan meningkatkan profitabilitas buat perusahaan itu sendiri dan akankah hal ini membantu perusahaan mengurangi risiko atau meningkatkan daya tawar mereka. Lalu yang keempat adalah keuntungan kompetitif. Ini adalah kayak mereka berpikir bagaimana diversifikasi akan memperkuat posisi perusahaan melawan pesaing. Nah, manfaat dari business model ini sebenarnya yang pertama dia bisa ngebantu perusahaan buat keputusan yang tepat tentang diversifikasi. Terus bisa memastikan ekspansi perusahaan ke industri baru yang sejalan gitu dengan strategis perusahaan mereka. Terus meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dan bisa membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kayak contohnya IBM, dia tuh masuk ke konsultasi komputer online, terus penyimpanan data dan komputasi awal. Jadi ini tuh memungkinkan mereka buat menawarkan rangkaian layanan komputer yang lebih luas gitu. Sehingga mereka sekarang tuh bisa bersaing lebih baik dengan HP, terus Oracle sama Amazon. Terus Apple juga masuk ke musik dan hiburan digital. Ini yang ngejadiin mereka lebih unggul dari Microsoft. Terus berpotensi juga buat meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas mereka. Boleh di next. Selanjutnya yaitu horizontal integration single industry corporate strategy.
Nah, jadi strategi ini merupakan strategi kooperasi, yaitu perusahaan melakukan merger dengan pesaing pada industri yang sama buat ningkatin skala operasi dan mencapai keunggulan di satu industri yang lebih spesifik. Kayak misalkan contoh perusahaan bisnis tunggal itu kayak McDonald. McDonald itu dia fokus pada bisnis makanan cepat saji. Terus juga Walmart. Walmart dia fokus sama retail yang memberikan diskon digital gitu. Sebenarnya keuntungan dari menetap pada satu industri ini, perusahaan tuh bisa lebih fokus gitu pada sumber daya dan kapabilitas yang mereka punya, baik dari segi manajerial, keuangan, teknologi buat bersaing gitu. Terus yang kedua, sebenarnya keuntungannya perusahaan tuh bisa menetap pada keahlian. Jadi mereka dapat melakukan dan mengetahui yang terbaik buat perusahaan mereka. Nah, keuntungan lainnya, yang pertama, struktur biaya tuh lebih rendah. Integrasi horizontal ini dapat menurunkan struktur biaya perusahaan karena menciptakan ekonomi of scale. Misalkan ada 5 pesaing utama, masing-masing mengoperasikan pabrik di suatu wilayah, misalkan di Amerika Serikat. Tapi tidak ada pabrik yang beroperasi dengan kapasitas penuh. Nah, jika salah satu pesaing membeli yang lain dan menutup pabrik itu, maka mereka dapat mengoperasikan pabrik mereka sendiri dengan kapasitas penuh dan mengurangi biaya produksi. Lalu yang kedua, diferensiasi produk meningkat. Integrasi horizontal ini dapat meningkatkan profitabilitas ketika meningkatkan diferensiasi produk. Misalnya dengan meningkatkan aliran produk yang inovatif yang dapat dijual oleh penjual perusahaan kepada pelanggan dengan harga yang premium. Nah, integrasi horizontal juga dapat meningkatkan diferensiasi ketika memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan lini produk dari perusahaan yang bergabung sehingga dapat menawarkan kepada pelanggan berbagai macam produk yang dapat digabungkan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan keunggulan kompetitif secara lebih luas. Bagi perusahaan yang memiliki sumber daya atau kapabilitas yang dapat digunakan baik dari berbagai segmen pasar atau geografis, integrasi horizontal ini dapat menawarkan peluang untuk menjadi lebih menguntungkan. Misalkan di industri retail, daya tawar Walmart itu bisa menjadi daya tawar Walmart itu sangat baik ya karena pemasok dan efisiensinya yang luar biasa gitu. Lalu yang keempat, mengurangi persaingan industri. Nah, integrasi horizontal ini dapat mengurangi persaingan industri dalam dua cara. Yang pertama, mengakuisisi atau merger dengan pesaing membantu menghilangkan kelebihan kapasitas dalam suatu industri. Lalu, dengan mengambil kelebihan kapasitas dari suatu industri, integrasi horizontal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik di mana harga dapat stabil atau bahkan meningkat. Lalu yang kedua, dapat mengurangi jumlah pesaing dalam suatu industri. Yang ketiga, meningkatkan daya tawar. Beberapa perusahaan yang menggunakan strategi horizontal ini dapat memungkinkan untuk memperoleh daya tawar terhadap masuk atau pembeli dengan meningkatkan profitabilitas mereka dengan mengobarkan masuk atau pembeli. Tetapi terlepas dari beberapa dari horizontal integrasi ini, mereka juga memiliki problem gitu. Yang pertama, adanya kesulitan dalam implementasi. Kayak misalkan adanya masalah budaya pada perusahaan, sulit dalam menggabungkan budaya perusahaan yang sangat berbeda. Terus turnover manajemen yang tinggi di perusahaan yang diakuisisi terutama ketika akuisisinya itu kurang bersahabat gitu. Terus misalkan adanya kecenderungan manajer untuk melebihkan potensi dari merger atau akuisisi. Lalu yang kedua, antitrust dan kekuatan pasar. Ketika sebuah perusahaan menggunakan integrasi horizontal untuk menjadi pesaing dominan dalam industri dan terus menggunakan strategi ini untuk mengembangkan bisnis, perusahaan tersebut dapat berkonflik dengan FTC atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menegakkan undang-undang antitrust. Lalu yang ketiga, pemblokiran merger. Karena kekhawatiran tersebut, setiap merger atau akuisisi yang dianggap FTC menciptakan
Terlalu banyak konsolidasi dan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar di masa depan dapat diblokir karena alasan antitrust. Dan merger yang diusulkan antara dua perusahaan dapat diblokir selama berbulan-bulan sampai menjadi jelas bahwa pelanggan memiliki banyak cara lain untuk mendapatkan program yang berkualitas lebih tinggi. Oke, materi selanjutnya mengenai vertical integration, entering new industry to strengthen the core business model. Boleh di next. Oke, jadi di sini ada perbedaan antara horizontal dan vertical integration. Kalau horizontal integrasi itu memperkuat bisnis melalui penggabungan ataupun ekspansi pada bisnis yang masih satu bidang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Desma, contohnya itu sesama bisnis supplier ataupun sesama bisnis manufacturing. Sedangkan integrasi vertikal ini memperkuat bisnis dengan penggandengan ataupun ekspansi bisnis pada suatu bidang bisnis yang berbeda. Misalnya kalau misalkan car manufacturing ini dia bisa melakukan integrasi dengan supplier ataupun car manufacturing ini bisa berintegrasi dengan distribusi bidang bisnis distribusi. Nah, integrasi vertikal ini ada dua jenis, yaitu integrasi vertikal backward dan juga integrasi vertikal forward. Kalau backward itu kayak yang tadi udah aku bilang, misalkan industri manufacturing ini bisa berintegrasi dengan supplier ataupun bisa berintegrasi dengan kayak tambang untuk yang bisa menyuplai bahan pokoknya. Sedangkan kalau integrasi forward itu di sini ada misalnya Apple yang melakukan atau mengembangkan bisnis distribusi melalui Apple Store untuk mendistribusikan produk-produk yang telah mereka rakit gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh gambarannya. Kalau vertikal itu yang garis dari atas ke bawah di sebelah kiri, sedangkan horizontal itu yang garis dari kiri ke kanan di bawah. Nah, kalau contoh integrasi horizontal ini, misalkan antara supplier dengan supplier, ini kayak yang di lingkaran hijau itu. Sedangkan kalau integrasi vertikal ini, kalau misalkan backward, bisa antara car manufacturing dengan suppliernya, atau kalau forward ini antara car manufacturing dengan car importers dan juga garage owner. Boleh di next. Selanjutnya, meningkatkan profit dengan integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini bisa juga untuk meningkatkan profit dengan investasi aset khusus, menjaga kualitas produk, dan juga penjadwalan yang lebih baik. Investasi aset khusus maksudnya perusahaan berinvestasi dalam aset khusus karena aset ini memungkinkan mereka untuk menurunkan struktur biaya atau cost struktur, ataupun juga untuk membuat produk mereka menjadi terdiferensiasi secara menonjol antara kompetitornya, yang pada akhirnya hal ini juga dapat menawarkan harga premium untuk produk tersebut. Di sini contohnya ada car manufacturing, misalnya Toyota, dia ingin mengembangkan jenis mobil baru yaitu mobil listrik. Nah, dia harus berinvestasi nih untuk membuat mesin mobilnya itu, karena kan mobil listrik mesinnya berbeda ya dengan mobil yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi dia harus mengembangkan mesin baru tersebut. Nah, caranya bisa dengan integrasi dengan pihak eksternal ataupun pihak internal. Namun, integrasi dengan pihak eksternal ini nggak selamanya juga bisa berjalan dengan mulus, karena kan misalkan si Toyota ini dia melakukan investasi besar kepada pihak eksternal untuk menciptakan mesin mobil listrik. Jadi dia tuh berharap si pihak eksternal ini nantinya bisa memberikan harga yang lebih murah kepada Toyota, karena kan yang beli cuma Toyota aja. Sedangkan si pihak eksternalnya ini berharap karena yang beli cuma Toyota dan Toyota cuma bisa beli ke dia, dia tuh berharap dia bisa menaruhkan harga yang lebih tinggi. Si Toyota ini berharap dapat harga yang murah, sedangkan si pihak eksternalnya berharap bisa dapat harga yang lebih tinggi. Jadinya nggak ketemu tuh tujuannya. Jadi hal tersebut juga susah untuk dilakukan. Jadi mau nggak mau juga si Toyota ini harus berinvestasi ke pihak internalnya aja, mengembangkan sendiri mesin mobil listrik tersebut.
Lalu yang kedua ada menjaga kualitas produk. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan dengan cara misalnya kontrol terhadap komponen kompleks seperti sistem mesin dan juga transmisi. Lalu integrasi vertikal juga penting untuk mempertahankan standar pelayanan sempurna jual yang diperlukan, juga membantu perusahaan mengurangi resiko ketergantungan pada pihak eksternal. Hal ini contohnya yang dilakukan oleh McDonald's di Britania Raya. Jadi dia tuh membeli peternakan sapi, untuk selanjutnya peternakan sapi itu bisa dikontrol secara penuh oleh McDonald's untuk menjaga atau untuk menghasilkan kualitas dari peternakan sapi tersendiri sesuai dengan standar McDonald's. Jadi nantinya si supply dari peternakan sapi ini bisa digunakan oleh McDonald's di seluruh Britania Raya dan bisa menghasilkan kualitas produk yang baik kepada pelanggan karena kontrol supply-nya ini sepenuhnya dipegang oleh si McDonald's. Selanjutnya juga ada penjadwalan yang menjadi lebih baik. Dengan integrasi vertikal, keuntungan strategis dapat diperoleh ketika integrasi vertikal ini membuat produksinya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan hemat biaya untuk merencanakan dan menjadwalkan supplier produk. Hal ini dapat terjadi karena integrasi vertikal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali yang lebih besar atas seluruh rantai pasokan dan juga proses produksinya. Contohnya ini ada Ford. Ketika Ford memperoleh keuntungan dari koordinasi dan penjadwalan yang ketat yang disebabkan oleh integrasi vertikal ke belakang atau backward. Ford ini melakukan integrasi ke belakang pada pabrik baja, pengiriman biji besi, dan juga produksi biji besi. Bahkan, perusahaan Ford ini memiliki tambang di Upper Michigan. Pengiriman dikoordinasikan hingga batas waktu tertentu saja, sehingga biji besi yang didapat di pabrik baja Ford di Great Lakes ini diubah menjadi blok mesin dalam waktu 24 jam, yang tentunya ini dapat menurunkan cost struktur dari perusahaan Ford itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan cost-nya itu lebih sedikit, profit yang kita dapatkan itu bisa menjadi lebih besar. Boleh di next. Nah, selanjutnya apakah dalam menerapkan integrasi vertikal itu kita bisa dapat manfaatnya aja tanpa mengalami problem atau masalah-masalah? Tentu jawabannya enggak. Kalau kita melakukan integrasi vertikal ini tentu ada problem yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi, misalnya meningkatkan biaya. Hal ini dapat terjadi apabila pemasok internal dalam integrasi vertikal ini mungkin kurang termotivasi nih untuk meningkatkan efisiensi ataupun mengurangi biaya dibandingkan dengan pemasok eksternal yang bersaing. Hal ini dikarenakan kan kalau pemasok internal itu ya cuman memasok untuk kebutuhan internalnya aja tanpa harus masuk ke eksternal gitu. Jadinya kalau misalkan harganya mahal ataupun harganya murah ya tetap akan dibeli oleh oleh si internal ini gitu. Jadi dia tuh kurang termotivasi atau kurang peduli lah terhadap pengefisiensian cost struktur. Selanjutnya, ketergantungan pada pasokan internal dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mencari alternatif pasokan yang lebih murah ataupun lebih efisien, sehingga meningkatkan biaya produksi. Jadi kan kayak karena udah kekunci nih dengan si pemasok internal itu, jadi perusahaan ini kurang fleksibel lah dalam menggunakan si pemasok ataupun si supplier dari pihak eksternal yang mungkin si pemasok eksternal ini malah bisa mengasih harga yang lebih murah daripada internal. Lalu selanjutnya, biaya tambahan juga timbul dari upaya pengelolaan hubungan ataupun administrasi antar unit bisnis dalam perusahaan, dan juga potensi kesalahan dalam pembelian input dengan harga yang lebih tinggi dari pemasok eksternal yang lebih murah. Jadi karena kita masuk ke industri baru, entering new industry, jadi kita di situ kan sebagai pemain baru. Nah, sebagai pemain baru kita tentu belum punya banyak mitra-mitra ataupun partner yang mungkin bisa ngasih kita harga lebih murah untuk bahan baku yang kita produksi gitu. Jadinya harga yang kita dapatkan nanti tentunya akan lebih mahal dan bisa meningkatkan biaya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada perubahan teknologi. Masalah selanjutnya ini, perubahan teknologi dapat berdampak negatif pada penerapan integrasi vertikal karena risiko pergantian pada teknologi yang telah usang. Integrasi vertikal yang mengendalikan sebagian atau seluruh rantai pasok atau produsen perusahaan dapat membuat perusahaan bergantung pada teknologi yang sudah ada dalam rantai nilai tersebut.
ketika terjadi perubahan teknologi yang lebih signifikan dan lebih efisien, perusahaan yang sudah terintegrasi mungkin kesulitan beralih ke teknologi baru karena masih menggunakan teknologi lama yang tidak lagi kompetitif dan juga efisien, disebabkan oleh investasi besar yang tadinya telah dilakukan dalam infrastruktur terkait integrasi vertikal. Jadi ini kayak kita kan tadi udah investasi ke aset khusus yaitu mesin mobil listrik gitu. Nah, ketika si mesin itu udah nggak lagi kompatibel dengan teknologi saat ini, tentunya kan kita tetap harus menggunakan hasil investasi kita yang tadinya kita sudah ngeluarin uang banyak gitu untuk investasi tersebut. Karena masa kita udah ngeluarin uang banyak terus pergantian teknologi terus kita harus ngeluarin uang yang lebih banyak lagi gitu. Jadi itu menjadi masalah saat kita menerapkan integrasi vertikal di perusahaan kita. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada alternatif untuk integrasi vertikal, yaitu dengan hubungan kerjasama. Nah, dapat diketahui bahwa ada cara lain nih untuk mendapatkan manfaat yang sama tanpa harus melakukan integrasi vertikal secara penuh gitu. Salah satunya adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan dalam industri mereka yang berada pada titik-titik yang berbeda dalam proses produksi dan penjualan gitu. Nah, hubungan kerjasama ini tuh dikenal sebagai integrasi semu. Nah, dalam integrasi semu ini, perusahaan itu bekerja sama dengan tujuan untuk berbagi biaya investasi dalam aset produksi atau inventaris atau membuat jaminan pasokan atau pembelian jangka panjang. Nah, dengan cara ini, si perusahaan itu dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas pasokan dan kualitas produknya itu tanpa harus menghadapi masalah dan biaya yang terkait dengan integrasi vertikal penuh gitu, seperti biaya investasi yang tinggi dan kompleksitas manajemen yang meningkat. Nah, jadi integrasi semua ini tuh merupakan alternatif yang mungkin efektif untuk mencapai manfaat integrasi vertikal tanpa harus menghadapi masalah dan biaya yang terkait gitu. Sebagai contohnya itu di sini ada Apple Inc. Nah, si Apple Inc. ini tuh melakukan investasi di negara lain dengan membangun pusat riset dan pabrik perakitan. Nah, tindakan ini tuh akan membantu untuk bagi Apple untuk mengurangi risiko produksi dan penjualan bagi Apple Inc. dengan mencari lokasi baru di negara lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kontrak jangka pendek dan penawaran kompetitif. Oke, salah satu bentuk kerjasama dalam integrasi semu yaitu berupa kontrak jangka pendek. Nah, kontrak jangka pendek ini tuh merupakan kesepakatan antara perusahaan dan pemasok atau distributor gitu. Nah, kontrak ini tuh biasanya berlangsung selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dalam kontrak jangka pendek ini, perusahaan dan pemasok atau distributor itu akan melakukan kesepakatan tentang harga dan syarat-syarat gitu, syarat-syarat pembelian bahan baku atau produk serta penjualan produk akhir kepada distributor atau pengecer. Nah, ini dapat membantu perusahaan untuk menetapkan persyaratan dan harga yang baik dalam bisnis mereka sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain. Dengan kata lain, eh, kontrak jangka pendek itu bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan persyaratan pembelian atau penjualan dengan pemasok atau distributor dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya itu General Motor atau GM. Nah, GM ini tuh biasanya dia meminta penawaran dari pemasok global untuk memproduksi komponen tertentu. Nah, si GM ini tuh bakalan memberikan kontrak selama 1 tahun kepada pemasok yang menawarkan harga paling rendah gitu. Eh, nah, pada akhir tahun si GM ini tuh akan meminta harga lagi dan akan meminta harga lagi gitu. Dan untuk pemasok yang menawarkan harga terendah,
mungkin pemasok tersebut akan memenangkan kontraknya gitu. Dengan melakukan ini, si GM tuh dapat menghemat biaya dan dapat memastikan bahwa mereka tuh mendapatkan komponen dengan harga yang kompetitif gitu. Dalam strategi ini, pihak pemasok itu harus bisa bersaing untuk memberikan harga terendah kepada perusahaannya. Oke, selanjutnya ada aliansi strategis dan kontrak jangka panjang. Nah, berbeda dengan kontrak jangka pendek, aliansi strategis antara pembeli dan pemasok ini tuh adalah kerjasama jangka panjang gitu, di mana kedua pihak setuju untuk berinvestasi secara khusus dan bekerja sama untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas produknya gitu, sehingga keduanya itu bisa mendapatkan manfaat dari kemitraan tersebut. Nah, aliansi strategis ini tuh menjadi pengganti dari integrasi vertikal karena aliansi ini menciptakan kemitraan jangka panjang yang relatif stabil gitu yang memungkinkan kedua perusahaan itu bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang dihasilkan dari integrasi vertikal. Nah, aliansi strategis ini tuh bisa membantu menghindari masalah birokrasi yang terjadi saat perusahaan itu memiliki pemasoknya sendiri. Misalnya, kadang-kadang kan perusahaan itu kurang termotivasi untuk mencari cara baru untuk mengefisiensikan karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan cara lama gitu. Nah, aliansi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok dan dapat menemukan cara baru untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas produk tanpa harus bergantung pada teknologi yang lama gitu. Nah, aliansi strategis di sini ada contohnya yaitu aliansi strategis antara Mastercard dan Apple Pay gitu. Jadi itu ini tuh merupakan contoh hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan gitu. Nah, si Mastercard ini menawarkan keamanan dalam bertransaksi bagi pengguna yang membayar dengan perangkat Apple yang mendukung Apple Pay. Nah, pembayaran melalui Apple Pay ini terhubung dengan layanan Mastercard Digital Enablement Service yang memungkinkan perangkat seluler itu dapat digunakan dalam berbagai transaksi pembayaran. Nah, dalam kerjasama ini, Apple Pay memanfaatkan reputasi baik Mastercard sebagai penyedia kartu kredit terkemuka. Begitupun sebaliknya, si Mastercard ini menjadi pilihan pertama yang tersedia di Apple Pay, sehingga membantu Mastercard untuk lebih dikenal dan digunakan di pasar digital gitu. Nah, dengan bekerja sama antara Mastercard dan Apple Pay ini, keduanya tuh bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada perusahaan tersebut bekerja sendiri seperti itu. Selanjutnya, membangun hubungan kerjasama jangka panjang. Oke, ada beberapa strategi nih yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk mendorong keberhasilan hubungan kerjasama jangka panjang dan mengurangi kemungkinan si salah satu perusahaan itu mengingkari perjanjian dan atau menipu perusahaan lainnya gitu. Salah satu strateginya ini adalah perusahaan yang melakukan investasi khusus, meminta jaminan atau tindakan dari mitra bisnisnya untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat itu bakalan tetap dipatuhi gitu. Nah, strategi lainnya ini adalah eh, membangun komitmen yang kredibel dari kedua perusahaan yang akan menghasilkan hubungan jangka panjang yang saling percaya. Oke, di sini yang pertama ada penyanderaan atau jaminan dalam bisnis gitu. Nah, ini tuh merupakan cara pertukaran sumber daya yang berharga untuk menjamin bahwa setiap mitra dalam perusahaan itu sebuah kesepakatan itu bakalan mematuhi perjanjiannya. Nah, sebagai contoh ini hubungan antara Boeing dan Northrop Grumman. Nah, ini tuh mencerminkan ketergantungan dan saling menyandra investasi khusus untuk mempertahankan kesepakatan.
Jadi Northrop ini adalah pemasok utama bagi Boeing yang menyediakan banyak komponen pesawat. Maaf sebelumnya ada terkendala jaringan. Oke, saya izin melanjutkan terkait materi sebelumnya. Oke, jadi si Northrop ini adalah pemasok utama bagi Boeing yang menyediakan banyak komponen pesawat gitu. Nah, Northrop ini tuh harus menginvestasikan banyak uang dalam aset khusus untuk memenuhi kebutuhan si Boeing. Karena investasi ini, Northrop tuh menjadi sangat bergantung pada Boeing. Di sisi lain, si Boeing tidak mungkin mengganti Northrop dengan pemasok lain karena Boeing ini em, membutuhkan Northrop sebagai pemasok utama dalam divisi pertahanannya. Nah, dengan begitu, keduanya itu kan saling menyandra investasi khusus yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, oleh karena itu, keduanya tuh harus mempertahankan kesepakatan harga yang telah dibuat karena mereka tahu bahwa jika salah satunya itu mengingkari kesepakatan, maka yang lain akan merespons dengan cara yang sama. Yang kedua ada komitmen yang dapat dipercaya, yang kredibel atau komitmen yang dapat dipercaya ini adalah eh, janji atau ikrar yang dapat dipercaya untuk mendukung pengembangan hubungan jangka panjang antar perusahaan. Sebagai contoh di sini yaitu ada GE dan IBM. Nah, GE dan IBM ini mengembangkan komitmen jangka panjang. Si GE ini adalah pemasok chip untuk IBM gitu, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus IBM. Nah, untuk membuat chip-chip ini sesuai dengan kebutuhan khusus IBM, GE itu harus melakukan investasi besar dalam teknologi atau infrastruktur yang khusus yang tidak memiliki nilai atau kegunaan lainnya setelah memproduksi chip-chip tersebut. Akibatnya, si GE ini tuh bergantung pada IBM. Namun, agar si IBM ini tidak dapat memanfaatkan ketergantungan ini untuk menurunkan harga, nah, si GE ini membuat IBM menandatangani kontrak pembelian chip sama 10 tahun. IBM juga setuju untuk berbagi biaya pengembangan chip khusus. Nah, dengan melakukan hal ini, si IBM itu menunjukkan komitmennya untuk terus membeli chip dari GE. Jika ada pelanggaran terhadap komitmen ini, dampaknya itu bisa serius banget. Terus yang ketiga ada mempertahankan disiplin pasar. Jadi ini adalah tentang cara perusahaan menjaga efisiensi dan kualitas dalam aliansi dengan pemasok. Ketika perusahaan bermitra dengan pemasok komponen, ada risiko bahwa pemasok tersebut tuh mungkin tidak bekerja secara efisien dari waktu ke waktu. Nah, hal ini tuh bisa membuat harga komponen menjadi lebih tinggi atau kualitasnya tuh menjadi lebih rendah gitu. Nah, hal ini sama dengan perusahaan yang memiliki pemasok internal, di mana pemasok internal bisa menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu banget memastikan bahwa pemasok mereka tetap efisien agar biaya dan kualitasnya itu tetap terjaga seperti itu. Nah, hal ini juga terjadi karena pemasok luar tahu bahwa mereka tidak bersaing dengan pemasok lain untuk bisnis perusahaan sehingga perusahaan itu perlu memiliki cara untuk memastikan bahwa si pemasok itu tetap bekerja dengan baik gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan menetapkan aturan atau sanksi jika pemasok tidak memenuhi standar yang diinginkan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan dua strategi nih untuk memastikan bahwa pemasok tetap bekerja dengan baik. Yang pertama itu, perusahaan dapat melakukan negosiasi ulang secara berkala. Biasanya itu dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun gitu. Nah, ini membuat pemasok tahu bahwa jika mereka tidak memenuhi komitmen, kontrak mereka mungkin tidak akan diperbarui oleh perusahaan gitu. Nah, kedua, perusahaan dapat menggunakan kebijakan pengadaan paralel gitu, di mana mereka tuh memiliki kontrak jangka panjang dengan setidaknya eh, dua pemasok gitu untuk komponen yang sama. Nah, hal ini tuh bisa membuat pemasok bersifat
kooperatif karena mereka tuh tahu bahwa jika mereka tidak bekerja dengan baik, perusahaan dapat beralih ke pemasok yang lainnya seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategic outsourcing. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama mengenai integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini memang melibatkan pengendalian penuh atas berbagai aktivitas dalam rantai nilai. Nah, sebuah perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal ini memiliki kepemilikan atau kendali atas semua atau sebagian besar tahap produksi atau distribusi produknya. Nah, tahap-tahap ini bisa meliputi kayak pasokan bahan baku, produksi, distribusi, dan penjualan. Untuk contohnya di sini ada Apple. Apple ini memiliki toko retail sendiri untuk menjual produknya. Lalu yang kedua ada aliansi strategis. Nah, aliansi strategis ini adalah kesepakatan formal antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Aliansi strategis ini memang memungkinkan kolaborasi dengan pihak lain untuk mengisi kekurangan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Di dalam dunia yang kompetitif ini, perusahaan seringkali eh, perlu mencari cara untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategis. Nah, salah satu caranya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan berkolaborasi dengan perusahaan lain melalui aliansi strategis. Nah, tadi kan saya sempat mention ya kalau misalnya aliansi strategis ini bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, tujuannya ini bisa beragam, seperti mengembangkan produk atau layanan baru, terus memasuki pasar baru, terus juga berbagi sumber daya dan teknologi, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pangsa pasar. Terus manfaatnya ini ada seperti manfaat aliansi strategis ya, seperti akses ke sumber daya dan teknologi baru, terus pengurangan risiko, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan reputasi. Nah, contohnya di sini ada General Motors, aliansi strategis antara Toyota dan General Motors ini untuk mengembangkan teknologi kendaraan hidrogen. Lalu yang terakhir ada outsourcing strategis. Nah, outsourcing strategis ini adalah strategi bisnis di mana perusahaan menentukan, eh, sorry, di sini ulang. Outsourcing ini, outsourcing strategis adalah strategi bisnis di mana perusahaan memutuskan untuk menyerahkan aktivitas non-inti kepada pihak ketiga yang lebih ahli dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Aktivitas non-intinya ini bisa meliputi teknologi informasi yang termasuk ke pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, lalu pengembangan aplikasi dan dukungan pengguna. Lalu ada sumber daya manusia atau SDM ini termasuk ke perekrutan, pelatihan, dan penggajian. Lalu ada akuntansi dan keuangan ini kayak pembukuan, pelaporan keuangan, dan audit. Nah, manfaat dari outsourcing strategis ini bisa seperti meningkatkan fokus pada aktivitas inti, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lalu mengakses keahlian dan teknologi baru, lalu juga mengurangi resiko terkait dengan aktivitas nanti seperti kesalahan, keterlambatan, dan biaya tidak terduga. Nah, contoh dari outsourcing strategis ini seperti Coca-Cola yang mengalihdayakan logistik dan rantai pasokan kepada DHL. Nah, kesimpulan dari 3 poin tersebut adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola rantai bisnis nilai mereka dan memperkuat model bisnis inti mereka. Boleh yang di next. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke benefit dari outsourcing. Ini yang pertama ada lower cost structure. Nah, outsourcing dengan struktur biaya yang lebih rendah ini memberikan manfaat bagi perusahaan dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Para spesialis ini seringkali dapat melaksanakan aktivitas dengan biaya yang lebih rendah karena mereka dapat memanfaatkan ekonomi skala atau efisiensi yang tidak tersedia bagi perusahaan. Selain itu, para spesialis juga dapat mengalami efek pembelajaran lebih cepat karena mereka lebih terlibat dalam aktivitas serupa untuk beberapa perusahaan yang pada gilirannya menurunkan biaya struktur mereka. Terus, adapun lokasi produksi yang memiliki tingkat upah yang lebih rendah juga memberikan keuntungan biaya
tambahan bagi perusahaan. Nah, sebagai contohnya di sini ada Dell sama Nike. Nah, kalau misalnya Dell ini kan terkenal dengan model bisnisnya yang berfokus pada perakitan just in time ya, guys. Dan inventaris yang rendah. Nah, perusahaan ini mengalihdayakan banyak aktivitas manufaktur pada perusahaan di negara-negara yang biaya tenaga kerjanya itu jauh lebih rendah, seperti di China, terus di Vietnam dan Meksiko. Nah, hal ini memungkinkan Dell untuk mengurangi biaya produksi secara signifikan dan meningkatkan profitabilitasnya. Lalu ada Nike. Nah, Nike ini tidak memiliki pabrik sendiri dan mengandalkan jaringan luas pemasok di pihak ketiga seluruh dunia untuk memproduksi barang mereka. Nah, pemasok ini dipilih dari berdasarkan biaya, kualitas, dan keandalan. Nike dapat mengurangi biaya produksi dengan cara ini dan menawarkan sepatu dengan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua ada enhanced differentiation. Outsourcing kepada spesialis ini dapat meningkatkan diferensiasi produk perusahaan melalui peningkatan kualitas dan keandalan. Nah, spesialis dapat mencapai tingkat kesalahan yang lebih rendah dan tingkat keunggulan yang lebih tinggi dalam aktivitas tertentu karena fokusnya yang kuat dan keahlian yang telah dikembangkan. Nah, contohnya di sini ada Apple sama BMW. Kalau misalnya Apple ini kan terkenal dengan desain produknya yang inovatif dan berkualitas tinggi. Perusahaan ini mengalihdayakan banyak aktivitas manufaktur pada perusahaan di negara-negara yang biaya tenaga kerjanya lebih rendah, seperti di China. Namun Apple ini tetap menjaga kontrol ketat atas desain dan kualitasnya. Nah, hal ini memungkinkan Apple untuk menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan harga yang lebih kompetitif. Nah, kalau misalnya BMW ini terkenal dengan kendaraan yang mewah dan performa tinggi ya, guys. Nah, perusahaan ini mengalihdayakan banyak aktivitas manufaktur kepada perusahaan di negara yang biaya kerjanya juga lebih mudah. Nah, seperti di Jerman. Namun BMW ini tetap melakukan penelitian dan pengembangan R&D-nya secara internal. Hal ini memungkinkan BMW untuk menawarkan kendaraan dengan performa tinggi dan kualitas yang lebih tinggi juga. Lalu yang terakhir ada fokus pada bisnis inti. Keuntungan terakhir dari outsourcing strategis ini adalah memungkinkan manajer untuk memfokuskan energi sumber daya perusahaan pada pelaksanaan aktivitas inti yang memiliki potensi terbesar untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Nah, dengan kata lain, perusahaan dapat meningkatkan kompetisi mereka dan mampu memperluas batas nilai atau push out the value frontier dengan serta menciptakan lebih banyak nilai bagi para pelanggan. Nah, sebagai contohnya di sini ada Cisco Systems. Mereka ini tetap menjadi pesaing dominan dalam industri router internet karena mereka berfokus pada pembangunan kompetisi dalam desain produk, pemasaran dan penjualan serta manajemen rantai pasokan. Perusahaan ini berfokus pada aktivitas inti yang penting untuk keunggulan kompetitif di industrinya yang akan lebih mampu menurunkan biaya untuk aktivitas tersebut dan sekaligus dapat membedakan produk akhir mereka dengan lebih baik. Tolong di next. Ya, meskipun outsourcing aktivitas non-inti ini memiliki banyak keuntungan, tapi terdapat juga resiko dengan terkaitnya. Yang pertama ini ada hold up. Nah, dalam konteks outsourcing, hold up ini mengacu pada resiko perusahaan menjadi terlalu tergantung pada penyedia spesialis untuk aktivitas yang dialihdayakan. Penyedia spesialis tersebut dapat memanfaatkan ketergantungan ini untuk menaikkan harga melebihi tarif yang telah disepakati sebelumnya. Nah, mirip sama aliansi strategis, resiko terjebak atau hold up ini dapat dikurangi dengan cara mengalihdayakan ke beberapa pemasok dan memperbanyak pilihan penyedia. Nah, sebagai contoh di sini ada IBM. IBM ini mengadakan kontrak panjang untuk menyediakan layanan IT ke berbagai perusahaan ditanda tangani.
Hal ini dikarenakan IBM tahu bahwa tindakan tersebut akan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan perpanjang kontrak di masa depan. Selain itu, karena IBM memiliki banyak pesaing yang kuat di bisnis layanan IT seperti Capgemini dan HP, mereka memiliki insentif yang kuat untuk memberikan nilai yang signifikan pada kliennya. Lalu yang kedua ada increased competition. Pengguna produsen kontrak dalam industri dapat menurunkan hambatan masuk dan mengubah dinamika persaingan. Perusahaan besar yang mengandalkan ukuran dan investasi dalam aset tetap mereka untuk perlindungan dapat menemukan diri mereka terbebani oleh kontrak produksi. Ini karena produsen kontrak yang efisien tersebut dapat memperoleh keuntungan manufaktur yang signifikan. Nah, contohnya di sini ada Apple sama Foxconn. Kalau misalnya Apple ini memiliki manfaatnya dengan dapat fokus pada desain produk, pemasaran, dan penjualan, juga mengurangi biaya produksi dan memperoleh akses sumber daya ke manufaktur yang lebih canggih. Nah, tapi resikonya ini ada ketergantungan pada Foxconn yang ketergantungan pada manufaktur produk dari Foxconn. Terus juga kehilangan kontrol atas proses manufaktur dan risiko kebocoran informasi desain produk. Nah, kalau misalnya Foxconn sendiri, dia manfaatnya memperoleh kontrak besar dari perusahaan ternama seperti Apple, terus juga meningkatkan skala produksi dan efisiensi, dan memperoleh akses ke teknologi dan keahlian baru. Nah, kalau misalnya resikonya sendiri, seperti terlalu bergantung pada Apple sebagai pelanggan utama, terus juga tekanan yang terus menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Terus resiko terakhir yang didapat oleh Foxconn ini seperti reputasi tercoreng karena isu-isu ketenagakerjaan dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada loss of information. Nah, outsourcing ini memang dapat menguntungkan perusahaan dalam penghematan dan biaya diferensiasi. Namun, outsourcing juga membawa risiko kehilangan informasi kompetitif yang penting. Di sini contohnya sebagai Dell, misalnya perhatian yang besar diberikan untuk memastikan bahwa spesialis yang bertanggung jawab atas penyediaan dukungan teknis dan pemeliharaan di suatu lokasi mengumpulkan dan menyampaikan semua data yang relevan mengenai kegagalan produk dan masalah lainnya kepada Dell, sehingga Dell dapat merancang produknya menjadi produk yang lebih baik. Boleh tolong next? Oke, segi saya dari kelompok kami dikembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melakukan raise hand. Oke, di sini sudah ada 4 penanya. Boleh untuk Rahma Fitriana dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya tentang masalah pada vertical integration. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan horizontal integration, di mana dalam kondisi apa horizontal integration ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan profit. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Selanjutnya Renandia Chandra. Untuk Rere dipersilahkan. Baik, terima kasih Zafira. Terima kasih juga kelompok yang sudah memaparkan presentasinya. Saya Renandia izin bertanya. Kan tadi di bagian horizontal integration tuh ada problem dari strategi korporasi sendiri, di mana salah satu problemnya itu mengenai antitrust. Nah, bagaimana sih perusahaan memastikan bahwa horizontal integration itu tidak melanggar regulasi anti monopoli atau antitrust? Sekian dari pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Renandia atas pertanyaannya. Selanjutnya Fionila Pratiwi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya,
Bagaimana suatu perusahaan itu dapat memastikan bahwa aliansi strategis dengan pemasok benar-benar menciptakan nilai tambah dan menghasilkan manfaat yang diharapkan bagi kedua belah pihak? Terima kasih. Baik, terima kasih Fionila atas pertanyaannya. Selanjutnya, yang terakhir ada Zaki. Untuk Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 2 atas penjelasan dan pemaparan materinya tadi. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan pembahasan alternatif to vertical integration di corporative relationship. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang menjadi resiko kegagalan dalam kontrak atau hubungan kerja jangka panjang serta apa strategi yang harus dilakukan perusahaan ketika mengalami kegagalan dalam kontrak jangka panjang pada konsep corporative relationship. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki. Izin untuk mendiskusikan untuk jawabannya terlebih dahulu, Pak. Baik, mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Rahmat terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya itu mengenai dalam kondisi seperti apa horizontal horizontal integration mungkin tidak sejalan dengan tujuan perusahaan buat maksimalin profit. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi, kalau misalkan integrasi horizontal itu kan merupakan strategi bisnis yang melibatkan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di industri yang sama gitu. Nah, emang ada beberapa kondisi di mana integrasi horizontal tuh mungkin nggak sejalan sama tujuannya buat maksimalin profit. Kayak misalkan eh, karena adanya masalah biaya integrasi yang tinggi. Karena integrasi horizontal ini kan melibatkan biaya signifikan kayak biaya akuisisi, restrukturisasi dan integrasi sistem. Nah, biaya ini tuh dapat mengikis profitabilitas perusahaan yang digabungkan terutama dalam jangka pendek. Contohnya, contohnya tuh kayak akuisisi yang mahal dapat menyebabkan perusahaan yang digabungkan ini jadi memiliki beban hutang yang tinggi dan jadi menghambat profitabilitas mereka. Terus adanya ketidakcocokan budaya karena kan integrasi horizontal ini menggabungkan dua perusahaan yang budaya organisasinya itu pastinya berbeda. Nah, karena hal itu tuh bisa menyebabkan konflik dan kurangnya efisiensi gitu di inian operasional mereka. Dan karyawan bisa juga jadi sulit buat beradaptasi dengan budaya baru dan bisa aja sampai kehilangan motivasi. Nah, hal tersebut tuh bisa menghambat sinergi yang diharapkan dari integrasi perusahaan dan bisa juga berpengaruh ke profitabilitas mereka. Kayak misalkan dua perusahaan dengan gaya kepemimpinan mereka nih yang berbeda. Mungkin mereka memiliki kesulitan buat menyelaraskan visi dan misi mereka yang dapat menyebabkan akhirnya berujung ke pengambilan keputusan tuh yang tidak efektif dan nggak efisien gitu. Terus kurangnya sinergi karena integrasi horizontal ini nggak selalu menghasilkan sinergi yang signifikan kayak misalkan jika kedua perusahaan memiliki operasi yang serupa
kayak penghematan biaya yang minimal. Nah, integrasi horizontal ini dapat membatasi fleksibilitas perusahaan buat beradaptasi dengan perubahan pasar. Kayak misalkan dua perusahaan manufaktur, mereka memproduksi produk yang sama. Nah, mungkin mereka tuh gak dapat mencapai penghematan biaya yang signifikan melalui integrasi ini karena mereka memang mungkin udah memiliki skala ekonomi yang optimal. Terus yang terakhir adanya resiko antitrust kayak yang tadi udah sempat dijelasin. Karena integrasi horizontal ini terlalu besar menarik perhatian regulator antitrust. Regulator tuh mungkin melarang akuisisi atau meminta perusahaan buat melepaskan aset untuk memastikan persaingan yang sehat di pasar. Nah, hal ini tuh dapat menggagali rencana integrasi mereka dan bisa merugikan profitabilitas mereka. Kayak misalkan ada merger antara dua perusahaan di industri telekomunikasi. Bisa aja itu ditolak sama regulator antitrust karena dikhawatirkan bisa menciptakan monopoli atau menciptakan kenaikan harga bagi konsumen mereka gitu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup? Sudah aja sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali, Rahma. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Rere. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa horizontal integration tidak melanggar regulasi anti monopoli atau antitrust. Nah, itu bisa dipastikan melalui beberapa langkah. Seperti yang pertama melakukan penilaian resiko anti monopoli. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara menganalisis pangsa pasar, terus juga menilai kekuatan pasar dan mempertimbangkan efek pada konsumen. Lalu yang kedua ada mendapatkan izin otoritas anti monopoli. Ini dengan cara menyiapkan dokumen pemberitahuan, terus juga berkomunikasi dengan otoritas anti monopoli dan membuat komitmen. Lalu yang ketiga ada mengikuti pedoman anti monopoli. Nah, ini dengan cara memahami regulasi anti monopoli dan mencari nasihat hukum. Lalu yang keempat ada memantau perkembangan regulasi dari anti monopoli. Ini dengan cara regulasi anti monopoli terus berkembang. Perusahaan ini perlu memantau perkembangan regulasi anti monopoli dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang baru. Terus yang terakhir ada menyesuaikan strategi. Apakah cukup menjawab, Renandia? Cukup Mulia, terima kasih atas jawabannya. Kembali. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Fionila, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa aliansi strategis dengan pemasok itu benar-benar bisa menciptakan nilai tambah dan menghasilkan manfaat yang diinginkan dari kedua belah pihak. Oke, jadi untuk memastikan bahwa aliansi bakalan benar-benar menciptakan nilai tambah dan bisa menghasilkan manfaat yang diharapkan dari kedua belah pihak, kedua belah pihak itu harus melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama itu mereka harus menetapkan nih tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini tuh harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan dikomunikasikan secara jelas serta ditinjau dan diperbarui secara berkala. Ini buat mastiin keberlanjutan dan juga relevansinya. Kedua, perusahaan itu harus memilih mitra yang tepat dengan memperhatikan reputasinya, track record-nya, dan komitmen untuk membangun hubungan jangka yang panjang. Ketiga, harus membangun kepercayaan dan saling menaati melalui komunikasi terbuka dan transparan. Keempat, mereka dapat menetapkan struktur tata kelola yang efektif melalui perjanjian yang rinci dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang kelima, berbagi manfaat dan resikonya secara adil gitu.
serta berkomunikasi secara terbuka dan teratur. Lalu yang terakhir, mereka bisa melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja aliansi. Ini buat mastiin untuk keberlanjutan dan kinerja yang optimal. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup jelas, Vio? Sudah, terima kasih, Mel. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Zaki. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi resiko kegagalan dalam hubungan jangka panjang, serta apa saja strategi yang harus dilakukan perusahaan ketika mengalami kegagalan dalam hubungan jangka panjang pada konsep cooperative relation. Oke, sebenarnya resiko kegagalan dalam hubungan kerjasama jangka panjang dalam konsep corporate relationship ini dapat bervariasi, tapi umumnya itu ada seperti ketidakcocokan tujuan dan nilai, ketidakseimbangan antara investasi yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan, perubahan dalam faktor lingkungan eksternal, dan juga komunikasi dan kolaborasi yang buruk, serta perubahan struktur organisasi ataupun manajemen. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut oleh perusahaan bisa dilakukan dengan cara mengevaluasi dan melakukan refleksi. Melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami penyebab kegagalan serta identifikasi area di mana hubungan tersebut mengalami hambatan ataupun ketidaksesuaian. Selanjutnya juga bisa dilakukan komunikasi terbuka antara pihak dan dilakukan secara jujur. Cobalah untuk berkomunikasi dengan mitra untuk mendiskusikan masalah dan juga tantangan yang dihadapi. Jalin juga dialog terbuka untuk mencari solusi secara bersama-sama. Lalu bisa dilakukan negosiasi perjanjian. Jika diperlukan juga, kita bisa melakukan hal tersebut, tanggung jawab yang diharapkan, juga manfaat yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, realign tujuan dan juga strategi. Kita bisa segera melakukan realign tujuan dan juga strategi kerjasama agar sejalan kembali dengan perubahan kondisi ataupun kebutuhan bisnis kita. Selanjutnya bisa melakukan perbaikan kolaborasi dengan cara fokus pada perbaikan kolaborasi dan juga komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, bekerja sama untuk membangun kepercayaan dan juga kembali membangun hubungan yang kuat. Sekiranya itu jawabannya. Untuk Zaki, apakah menjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, Pak. Sekian tanya jawab dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya kembalikan. Sudah. Sudah selesai, dijawab semua? Bapak. Sudah. Iya. Oke, jadi udah nggak ada tanya lagi ya. Jadi intinya kira-kira di dalam corporate level strategi itu kita melihat ada horizontal strategi ya, atau horizontal integration, kemudian ada vertical integration dan ada strategic outsourcing ya. Terkait dengan apa horizontal integration itu bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan integrasi secara horizontal ya, sesama usaha yang ada yang sejenis ya, sesama usaha yang sejenis itu selevel gitu ya, antar satu perusahaan baja dengan perusahaan baja misalkan ya, seperti itu. Kemudian di dalam industri yang sama, kemudian itu ya tentu saja ada keuntungan-keuntungannya. Misalkan dapat menurunkan struktur biaya karena kita akan menambah
pasar ya. Basis pasar kita akan lebih luas. Kemudian kita bisa meningkatkan diferensiasi produk gitu ya. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan keunggulan kompetitif secara lebih luas, dan selain itu kita juga karena kita ambil atau kita bekerja sama atau kita akuisisi katakan begitu ya perusahaan-perusahaan yang sejenis, maka persaingan itu juga akan berkurang gitu ya, mengurangi persaingan gitu. Dan tentu saja dengan berkurangnya persaingan ini kita berharap meningkatkan daya tawar dan keunggulan kompetitif kita akan meningkat gitu ya. Kemudian selain itu, selain horizontal integration, kita juga bisa melakukan vertical integration ya. Integrasi vertikal itu ada yang backward, ada yang forward ya. Backward itu ke belakang, artinya kita melakukan akuisisi atau bekerja sama atau mengambil alih katakan begitu ya dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi industri yang lebih hulu dari kita gitu ya, lebih hulu ya, artinya lebih hulu itu lebih kepada sumber daya yang masih lebih mentah gitu ya, supplier misalkan ya. Kemudian atau kalau tadi diceritakan industri baja dengan biji besi ya, industri kertas dengan pabrik pengolahan kayu, bubur kertas misalkan seperti itu, yaitu backward integration ya. Jadi dengan begitu kita jadi lebih pasokan kita lebih terintegrasi, pasokan kita lebih pasti dan lain sebagainya. Kemudian ada forward integration ya. Forward integration itu kita mengambil alih atau mengakuisisi misalkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan distribusi ya, seperti marketing juga ya, seperti itu. Ya, biasanya kalau kita itu kesulitan pasar, kita perusahaan baru gitu ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah ada di situ, kemudian kita masuk ke negara lain, maka kita bisa juga melakukan vertical integration ini karena kita mengambil pengalaman marketing mereka, misalkan seperti itu ya. Mereka bagaimana mereka menghadapi pasar, bagaimana mereka berintegrasi dengan pasar, bagaimana mereka merekrut konsumen dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lain lagi yaitu strategic outsourcing ya. Outsourcing itu kalau kita bayangkan kan kita bisa di Indonesia itu yang banyak melakukan outsourcing itu biasanya disebut tenaga alih daya ya. Tenaga alih daya itu kayak cleaning service ya. Biasanya itu kita memanfaatkan cleaning service, perusahaan-perusahaan cleaning service dengan cara outsourcing gitu ya. Kita nggak mengerjakan sendiri tapi kita menyewa mereka atau melakukan ya, karena itu untuk mengurangi biaya kita ya. Kalau kita harus bayar biaya bulanan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya akan berat. Tapi dengan outsourcing kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memang ahlinya di situ, itu juga akan mengurangi beban biaya kita. Ya, jadi itu yang outsourcing. Tapi outsourcing ini ada yang strategik, ada yang non strategik. Jadi dibagi dua, ada yang strategik, ada yang non strategik. Jadi bisa kita lakukan baik itu yang inti ya, yang terkait dengan produk-produk inti kita atau kegiatan bisnis inti kita maupun kegiatan-kegiatan yang non inti ya, yang lebih banyak memang non inti yang di Indonesia gitu ya. Karena kalau yang inti biasanya terjadi kemudian alih teknologi dan lain sebagainya ya, kemudian bisa terjadi pengambilalian kompetensi dan lain sebagainya ya. Itu tentu saja dampak buruknya ya, tentu saja samping dampak buruk ada dampak baiknya, tadi menurunkan struktur biaya misalkan, kemudian tadi juga meningkatkan diferensiasi, kemudian kita bisa fokus pada bisnis inti kita ya. Jadi kayak UNC misalkan, UNC kan bisnisnya pendidikan gitu.
kita fokus pada pendidikan, ya udah cleaning service biar dikerjakan orang lain seperti itu. Ya, itu contohnya. Ya, oke. Itu saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Atau mungkin mau screenshot juga? Iya Pak, izin screenshot untuk absen. Oke, silakan. Ya, yang mau on cam, self on cam ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasan Oke, materinya. oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih live Pak ya. Puji. Oke, sama-sama. Izin live.